Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Eko Cahyono. Di sini saya akan membuat video dengan tema dampak COVID-19 terhadap pendidikan anak serta implikasinya terhadap kehidupan sosial. Dalam video ini saya akan memaparkan dua kejadian atau dua peristiwa, yakni pendidikan ketika masa sebelum pandemi atau pendidikan secara offline. Yang kedua, saya akan memaparkan proses pendidikan atau pembelajaran ketika pandemi atau pendidikan secara online. Di dalamnya saya akan memaparkan terkait kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Kemudian juga akan saya hubungkan terhadap efeknya kepada kehidupan sosial. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Yakin Mas Doni, ayo. Yang yakin jawab 25 angkat tangan, ya, Bu. Yakin? Saat ini dunia masih digegerkan oleh pandemi COVID-19 dari bulan Desember 2019 hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, dunia seolah terkungkung oleh virus COVID-19. Tak heran jika dampaknya juga sangatlah luas dan mengenai semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Saat ini, pendidikan khususnya di negara kita harus dilaksanakan secara online. Padahal sebelumnya sistem pendidikan kita menggunakan metode pembelajaran di kelas atau tatap muka secara langsung, yang mana siswa bisa langsung berinteraksi dengan gurunya dan senantiasa bisa diawasi oleh gurunya pula. Dengan metode pembelajaran tatap muka langsung, siswa pun juga bisa berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya secara bebas, sehingga mereka bisa saling berinteraksi, bahkan bisa merasakan semangat kebersamaan yang luar biasa dalam kelas. Dalam sistem seperti ini, guru menjelaskan secara langsung tentang materi-materi pelajaran kepada muridnya. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran secara tatap muka langsung. Kelebihan yang pertama, etika dan psikologis antara guru dan murid lebih mudah terbentuk. Hal ini dikarenakan pendidikan secara langsung harus dilaksanakan dengan jarak dekat, sehingga antara guru dan juga murid bisa saling mengenal lebih jauh. Dan hal itu bisa berpengaruh terhadap timbulnya etika dari murid dan juga chemistry atau psikologis yang baik antara murid dan juga gurunya. Yang kedua, fokus dari siswa bisa lebih dijaga. Hal ini disebabkan karena pendidikan secara model tatap muka langsung, guru bisa langsung mengawasi muridnya serta dapat memaksa muridnya untuk senantiasa fokus terhadap pembelajaran yang ada. Yang ketiga, standar dan kompetensi materi jelas. Hal ini menyebabkan adanya jaminan yang lebih atas keterampilan dan kapasitas siswa. Yang keempat, semangat dari siswa tinggi untuk belajar. Dengan metode pembelajaran secara langsung, siswa bisa berkumpul, bermain, berinteraksi, dan juga bergaul dengan temannya yang lain, sehingga semangat dan juga rasa kebersamaan itu muncul. Kekurangan metode pembelajaran secara tatap muka langsung. Yang pertama, membutuhkan ruang kelas fisik. Hal ini akan menjadi kekurangan apabila ada sekolah yang masih awal atau bisa dikatakan babat, sehingga membutuhkan biaya yang terlampau besar hanya untuk pembenahan ruang pembelajaran secara fisik. Yang kedua, kemandirian dari siswa kurang jika dibanding dengan metode online. Hal ini dikarenakan kebanyakan metode pembelajaran konvensional kita, guru senantiasa menuntun murid sepenuhnya, sehingga murid cenderung mengandalkan kemampuan guru. Yang ketiga, waktu pembelajaran yang terbatas dan mengikat. Di masa pandemi seperti saat ini, pembelajaran harus dilaksanakan secara online atau daring guna memperkecil resiko penyebaran virus COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya, metode daring ini menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat.
mulai dari banyaknya orang tua yang mengeluh karena sulitnya mendidik anak, dan bahkan ada orang tua yang senantiasa menyalahkan metode daring ini karena dianggap belum siap dan akhirnya merugikan anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Di sisi lain, ada yang menyambut baik ide ini karena dianggap mengikuti perkembangan zaman. Berikut akan saya paparkan terkait kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan metode daring ini. Kelebihan. Yang pertama, baik guru maupun siswa dipermudah karena bisa melaksanakan pembelajaran di mana saja dan tidak terikat ruang dan waktu. Yang kedua, waktu pembelajaran lebih luas dan dinamis. Yang ketiga, guru dan murid dituntut untuk menguasai teknologi dan dituntut untuk mandiri. Kekurangan. Yang pertama, metode pembelajaran ini mudah terganggu dikarenakan model pembelajaran ini sangat tergantung pada kecepatan dan koneksi internet. Yang kedua, banyak dari siswa yang menggampangkan proses pembelajarannya karena merasa tidak diawasi langsung oleh guru. Yang ketiga, belum memiliki standar pembelajaran yang baku yang menimbulkan banyak keruwetan yang terjadi dan menimbulkan banyak pro kontra pula dalam masyarakat. Yang keempat, menimbulkan rasa jenuh dan malas bagi siswa untuk belajar. Dari uraian video di depan dapat disimpulkan bahwasanya dampak daripada pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan sangatlah besar. Di antaranya perbedaan rasa semangat ketika belajar, perbedaan rasa kebersamaan maupun yang lain. Adik-adik kita. Di antaranya yang pertama, kecenderungan memakai gadget atau HP Android. Itu menyebabkan adik-adik kita seolah terlena dengan kemudahan yang ada sehingga mereka lupa dengan tujuan utamanya yakni untuk belajar. Yang kedua, timbulnya rasa malas dan juga rasa jenuh oleh adik-adik kita yang menyebabkan adik-adik kita seolah malas untuk beraktivitas, bahkan ketika disuruh atau diperintah oleh orang tuanya mereka cenderung bermalas-malasan, bahkan ingin senantiasa menolaknya. Yang ketiga, jarangnya interaksi adik-adik kita atau anak-anak terhadap dunia masyarakat atau dunia luar yang menyebabkan timbulnya rasa individual yang tinggi. Kesan yang dapat saya ambil dan juga saya sampaikan dari proses pengambilan video kemarin, terutama yang pertama di MI adalah rasa kebersamaan, rasa semangat, rasa kekeluargaan yang diberikan oleh adik-adik ketika belajar di sekolah bersama teman-temannya itu sangatlah luar biasa, yang kemudian bisa menimbulkan rasa optimisme yang besar pada diri saya pribadi, sehingga saya merasa senang dan juga optimis dan juga tentunya yakin bahwasanya bangsa kita benar-benar akan meraih generasi emasnya beberapa tahun yang akan datang. Setelah demikian, dengan metode pembelajaran online, saya juga tetap merasa yakin dan juga optimis melihat betapa antusias, semangat, dan juga keinginan untuk senantiasa berbenah serta beradaptasi dengan metode yang ada. Mungkin itu kesan dari saya yang dapat saya sampaikan, dan bila dari penyampaian video di depan hingga akhirnya ada yang salah, tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.